أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, mulai dari kenikmatan kesehatan, nikmat keluangan waktu, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam dalam hati kita, sehingga pada waktu subuh ini Allah masih menggerakkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahmah ini. Salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan bahasan dari kitab Ad-Da' wad Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, masih di bab tentang cinta kepada Allah taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas sebab yang baru, yaitu perkara-perkara yang dicintai. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa perkara yang dicintai itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkara yang dicintai karena dirinya atau mahbub li nafsihi. Maka maksudnya ini adalah perkara-perkara yang menjadi tujuan utama, yang menjadi target bagi orang yang mencintainya. Maka ada orang yang tujuannya adalah harta, ada yang tujuannya untuk mendapatkan wanita, ada yang tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tapi kalau orang muslim, itu tujuan utamanya adalah cinta kepada Allah. Maka kalau bagi orang yang beriman, orang yang memang mengimani apa yang Allah turunkan, maka tidak ada yang dia cintai karena zatnya, tidak ada yang dia jadikan sebagai target utama, sebagai tujuan utama selain cinta kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah perkara yang dicintai karena yang lain atau mahbub li ghairi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa perkara ini dia cintai karena dapat membawa dia kepada tujuan utamanya tadi, terhadap apa yang menjadi target yang dicintainya. Misalkan, kenapa kok kita cinta untuk sholat? Kenapa kita suka membaca Al-Quran? Karena sholat dan Al-Quran itu bisa membawa kita kepada Allah Ta'ala. Atau misalnya dalam urusan dunia, kenapa kita suka bekerja misalnya, atau kenapa kita suka minum obat? Karena perkara itu dapat membawa manfaat bagi kita. Maka perkara ini dibagi menjadi dua lagi, bahwa yang pertama, ada perkara yang mendatangkan kenikmatan bagi seseorang yang mencintainya.
Jadi yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang membawa kenikmatan, membawa kesenangan, yang kemudian membawanya kepada hal-hal yang ia cintai. Dan yang kedua, bahwa perkara itu mendatangkan penderitaan bagi seorang yang mencintainya, tetapi ia bertahan menanggungnya karena hal itu mengantarkan kepada perkara yang dicintainya. Jadi kalau yang pertama, dia melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk mencapai apa yang dia cintai. Yang kedua, dia melakukan hal-hal yang dia benci, hal-hal yang membuat dia sedih, yang membuat dia susah, dan dia bertahan menanggungnya karena supaya dia bisa mencapai apa yang dia cintai. Misalkan orang itu kan tujuan utamanya itu mau mendapatkan harta, maka dia rela bekerja. Kan bekerja itu susah, nggih. Bekerja itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan. Dari pagi sampai sore bekerja keras, membanting tulang, itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi ia bisa bertahan menjalaninya karena dia itu punya target, punya tujuan yang ingin dia capai, yaitu mendapatkan harta. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Maka Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka di sini Allah mengetahui, Allah memberikan peperangan, bahwa peperangan itu adalah sesuatu yang kita benci. Semua orang secara fitrah itu membenci peperangan, membenci kekerasan. Tapi ada kalanya peperangan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan di akhir. Misalnya untuk membela diri, peperangan untuk saudara kita yang tertindas. Dan bisa jadi kita itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu ternyata amat bermanfaat di kita. Kebencian ini biasanya muncul karena jiwa kita itu kan aslinya mencintai kesenangan, ketenangan, dan kemewahan. Nah, kebencian itu muncul ketika ada perkara-perkara yang membuat kita kehilangan hal-hal tersebut, membuat kita tidak senang, membuat kita kehilangan kenyamanan kita, ketenangan kita, dan kemewahan harta kita. Maka kalau orang yang berakal, ya, orang yang beriman, yang menggunakan pikirannya, maka pandangannya itu tidak pada kenikmatan yang sesaat, tidak memandang nikmat apa yang dia bisa capai sekarang. Tapi orang yang berakal itu targetnya jauh ke depan. Apa yang bisa dia dapatkan di akhir hayatnya, apa yang bisa dia dapatkan di ujung hidupnya, di masa depannya, ya, kebahagiaan apa yang bisa dia dapatkan, maka demi kebahagiaan yang lebih utama itu dia rela menjalani penderitaan, dia rela melakukan hal-hal yang dia benci. Maka bagi dirinya kebencian yang sementara itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kelezatan yang luar biasa yang akan ia dapatkan.
Dan kalau orang yang beriman, maka tujuan akhirnya adalah akhirat, tujuan akhirnya adalah mendapatkan surga. Maka apapun yang dia dapat di dunia ini, kebencian, kesusahan, musibah yang dia alami di dunia ini, maka dia selalu berpikir, dia selalu menekankan dalam hatinya bahwa harus bersabarlah. Dia memohon, meminta jiwanya untuk bersabar, untuk menerima apa yang Allah kasihkan, karena dia tahu bahwa di dunia ini hanya sementara saja. Ujian itu hanya sementara, musibah hanya sementara, kebencian itu hanya sementara. Dan ketika dia bisa sabar, dia bisa nerimo dalam menjalaninya, maka Allah menjanjikan kelezatan yang luar biasa, menjanjikan nikmat yang sangat besar nanti di akhir hayatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Ibnu Qayyim menuliskan bahwa yang namanya cinta itu adalah dasar seluruh amal perbuatan. Bahwa apa yang kita lakukan seluruhnya adalah untuk meraih apa yang kita cintai. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita berusaha? Kenapa kita bekerja? Karena kita cinta, senang untuk mendapatkan uang. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita membaca Al-Quran? Kenapa kita sholat? Kalau orang yang beriman, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan cinta dari Allah. Maka kalau ada orang yang menjadikan cintanya, menjadikan tujuannya bukan karena Allah Ta'ala, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Orang yang bekerja bukan karena Allah, orang yang beribadah bukan karena Allah, orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah, entah karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan gelar yang orang soleh, ingin menarik perhatian lawan jenisnya atau yang lainnya, maka dia telah merusak imannya dengan melakukan perbuatan kesyirikan. Kemudian Ibnu Qayyim juga menuliskan bahwa orang-orang yang beriman, yang benar-benar cinta kepada Allah, maka dia adalah orang yang loyal kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang loyal kepada Allah, maka dia harus bermusuhan, harus membenci musuh-musuh Allah. Karena tidak ada loyalitas tanpa adanya permusuhan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 75, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun, maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, antum wa aba'ukumul aqdamun, kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin, karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku kecuali Rabb semesta alam. Maka Nabi Ibrahim ketika dia itu loyal kepada Allah, benar-benar cinta kepada Allah, maka dia juga menyatakan peperangan, dia menyatakan permusuhan kepada musuh-musuh Allah, kepada zat-zat yang disembah selain Allah. Maka kalau ada orang yang dia mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak mau membenci kesesatan, tidak mau menolak keburukan, tidak mau menjauhi kemaksiatan, maka loyalitasnya itu masih dipertanyakan. Dia mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak mau menjalankan perintahnya. Dia tidak mau menolak ajakan-ajakan kesesatan. Dia tidak mau mengatakan bahwa orang kafir itu adalah musuh yang harus dimusuhi, malah dia menjadikan orang-orang kafir itu sebagai sahabat terdekatnya. Maka kalau orang seperti ini,
tidak punya loyalitas, tidak punya cinta kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang loyal kepada Allah itu berlepas diri dari sembahan selainnya, tidak pernah menyembah kecuali kepada Allah Ta'ala, menyerahkan seluruh peribadatannya hanya kepada Allah Ta'ala. Dan inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Maknanya bahwa tidak ada yang tidak berharap kepada selain Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah, hanya bersumpah atas nama Allah, tidak bernadar selain kepada Allah, hanya bertaubat kepada Allah, hanya taat kepada Allah, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, dan tidak memohon pertolongan selain kepada Allah Ta'ala. Inilah makna yang sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah. Dan kalau kita mau mendapatkan surga, mau jauh dari neraka, kalimat ini itu adalah tiket utama kita. Karena hanya orang yang menetapkan la ilaha illallah di dalam hidupnya, yang ketika akhir hayatnya dia dalam kondisi bertauhid, dalam kondisi mengesahkan Allah Ta'ala, mereka lah orang-orang yang akan masuk surga. Karena barang siapa yang dia meninggal dalam kesyirikan, dia meninggal dalam kekafiran, maka sebaik apapun orangnya, sebanyak apapun amalnya, maka itu tidak akan berguna. Dia tetap akan masuk ke dalam neraka, abadi di dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana paman Rasulullah SAW Abu Thalib, bahwa betapa besar jasa beliau, betapa baiknya beliau, betapa banyak bantuan beliau kepada Nabi, tetapi karena paman Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan musyrik, maka Allah tetapkan Abu Thalib tetap berada di neraka. Bahkan ketika Rasulullah meminta kepada Allah supaya Abu Thalib ini diberi dispensasi, diberi pertolongan, diberikan pengecualian, maka apa kata Allah? Allah berfirman, tidak pantas bagi seorang nabi, bagi rasul untuk meminta ampun kepada seorang setelah jelas bahwa orang itu adalah ahli neraka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, maka datanya dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila dari walidayah wal inayah, nun wal kalam bima yastun wasabil khairat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.